Oke. Halo Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya nih? Saya harap. Selamat pagi, Bandi. Oke, Bu Yana dan Kak Wahyu, selamat pagi juga. Apa kabar nih Bu Yana, Kak Wahyu? Kabar baik, selalu sehat-sehat. Ya, Bu Yana masih commute ya Bu Yana? Ya, kabar semangat. Terima kasih sudah Oke, diingatkan. semangat ya Bu Yana ya. Oke, baik. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya harap semuanya baik-baik saja ya, sehat dan tentunya semangat. Ya, karena hari ini kita akan ada webinar eksklusif mengenai 5 simple ways to make fun learning. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya Andi Diputra yang tentunya akan memandu acara webinar yang sangat luar biasa ini hingga sampai jam 12 nanti. Oke, perlu kami infokan untuk Bapak Ibu wajib menyalakan kamera atau video selama webinar berlangsung ya, seperti saya, Bu Yana, dan Kak Wahyu tadi. Ya, tetapi mic dalam keadaan mute atau off kecuali pada saat sesi Q&A. Ya, tujuan Bapak Ibu menyalakan kamera atau video agar kita bisa saling kenal. Ya, dan juga bisa saling interaksi. Nah, kayak Pak Hadi, halo selamat pagi Pak Hadi, Pak Teddy. Nah, oke. Ya, kan ada peribahasa ya. Tak kenal maka tak sayang. Ya, kita semua hadir di sini tentunya untuk saling kenal, sharing dan berinteraksi. Oke, halo Bu Diana. Ya, halo ya Bu Santa juga. Oke. Dan di sini saya juga mau menyampaikan syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Bapak Ibu wajib mengikuti webinar ini sampai dengan selesai dan mengisi kuesioner feedback. Ya, itu syarat untuk mendapatkan e-sertifikat ya. Oke, untuk rundown acara webinar setelah opening ini kita akan dilanjutkan dengan sesi narasumber pertama kita itu Bu Tatiana. Ya, beliau sudah berpengalaman 30 tahun sebagai HR profesional dan trainer, Certified Global DISC Coach, trainer lebih dari 2.200 peserta, dan motivational speaker lebih dari 4.500 peserta. Dan juga dari Universitas Indonesia, Bachelor of Economic Human Resource. Ya, pernah bergabung juga dengan TNT Skypack, PT Siemens Indonesia, PT Lautan Luas Group, Petro Energy Group, dan PT RS Refco, dan sekarang sebagai profesional freelance trainer dan coach. Beliau juga pernah sebagai konsultan, advisor, dan master trainer PKK Provinsi DKI Jakarta. Juga sebagai trainer rumah perubahan, konsultan, dan trainer SMA Dwi Warna, dan PT Strategic Panel Solution. Oke, setelah itu kita akan dilanjutkan dengan narasumber kedua kita itu Kak Wahyu, yang merupakan konsultan dan implementator Learning Management System. Setelah itu kita dilanjutkan dengan sesi Q&A. Sesi Q&A Bapak Ibu boleh menyalakan mic untuk bertanya jika ada pertanyaan. Atau jika saat narasumber menjelaskan Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung saja di kolom chat ya. Kolom chat bisa langsung tulis pertanyaannya. Dan nanti kita akan jawab pada saat sesi Q&A. Dan yang terakhir, tentunya kita akan ada kuis berhadiah atau gamification dengan total hadiah senilai 1,5 juta rupiah. Ya, gamification tentunya akan berkaitan dengan materi kita bahas hari ini. Jadi agar bisa memenangkan kompetisi ini, Bapak Ibu harus mengikuti acara ini dari awal hingga akhir ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke sesi Bu Yana, saya juga ada game ini, gamification terlebih dahulu ya. Gamification-nya itu tebak atau susun kata. Jadi nanti saya akan menampilkan kata yang diacak hurufnya. Bapak Ibu bisa menebak kata apa yang diacak tersebut. Tentunya juga akan ada hadiah berupa saldo GoPay. Ini game susun kata ini nanti ada 2 kali game ya. Kalau di saya, satu game akan ada 1 tang. Pemenang yang tercepat dan benar menjawab akan mendapatkan hadiahnya. Oke, tidak lama lagi saya langsung masuk ke gamenya. Oke, Bapak Ibu sudah siap? Kalau sudah siap, saya mulai ya game yang pertama.
Nah, di sini ada beberapa huruf yang diacak. Coba Bapak Ibu bisa tebak. Ini apa ini? Satu kata ini. Ini satu kata dalam bahasa Inggris. Pak Hadi udah jawab tuh melalui Oh, chatting. sudah jawab. Oke, kalau sudah saya langsung back ya. Oke, kita cek. Oke, Pak Hadi sudah jawab dengan benar. Itu adalah kata training. Oke, selamat kepada Pak Hadi. Aduh, yang lain mana nih? Ayo, yang lain. Jangan mau kalah dong, masih pagi nih. Ayo, semangat. Kita lanjut ke game susun kata yang kedua ya. Oke. Sorry. Ya, ini jawaban yang tadi. Training, ya. Benar ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bapak Ibu, ayo semangat nih menangkan kompetisi ini. Pertanyaan kedua. Nah, ini lebih banyak nih huruf-hurufnya. Ayo siapa yang bisa tebak? Gimana Pak Wahyu? Apa sudah ada yang menjawab? Belum. Mungkin dikasih tahu Aduh. hadiahnya kali Pak Andi. Oh ya, hadiah tadi saya sudah sebutin. Akan ada saldo GoPay untuk pemenangnya. Ayo, siapa yang bisa ini? Pak Hadi sudah jawab tapi agak kurang tepat nih jawabannya nih. Ayo. Ayo, jangan mau kalah dengan Pak Hadi yang lain. Nanti semuanya diambil loh sama Pak Hadi. Sebenarnya kunci jawabannya itu tadi Pak Andi sudah menyebutkan tuh. Iya, dari tadi saya juga udah menyebutkan Sudah kata ada ini sih. Pak Biondi Septian. Oh, sudah ada? Sudah ada. Yuk. Oke, kita balik lagi ya. Oke, di sini kita lihat chatnya. Oh, Pak Hadi ada jawab, tapi masih kurang ya. Pak Biondi paling bawah Andi. Oh ya, Pak Biondi, gamification. Iya, benar. Oke, selamat kepada Pak Biondi. Ya, ini kata gamification tadi saya juga udah sebut sih ya. Oke, untuk gamenya ya sudah selesai. Jangan sedih jika teman-teman yang lain belum memenangkan. Ya, jika belum memenangkan gamification ini, ya karena selain gamification tebak kata, nantinya akan ada gamification menarik juga dari Bu Yana dan Kak Wahyu tentunya. Dan yang terakhir kita juga akan ada quiz door prize tentunya. Oke, sekarang kita akan masuk ke hasil survei, ya hasil feedback dari Bapak Ibu. Bentar. Oke, kita masuk ke hasil survei Bapak Ibu. Di sini yang pertama kita bisa tujuan Anda mengikuti webinar ini karena di sini bisa kita lihat bahwa 63% itu inisiatif sendiri dari Bapak Ibu, 22% itu berkaitan dengan tugas sebagai trainer atau fasilitator, 15% itu diperlukan dalam memimpin rapat, dan di sini 0 itu penugasan dari atasan atau adanya posisi baru. Selanjutnya, jika pada pertanyaan sebelumnya Anda memilih A atau B, telah melakukan pelatihan atau menggunakan dalam rapat sebanyak, di sini dapat kita lihat bahwa 55% itu tidak memilih A atau B ya. Oke, nextnya. Apakah Anda sudah pernah mengikuti pelatihan ini sebelumnya? Dapat kita lihat 87% masih belum. Next, bagaimana Anda menilai kemampuan Anda dalam melaksanakan fun learning di pelatihan atau meeting? Di sini bisa kita lihat bahwa 52% itu basic dan 33% itu beginning. Next, terkait webinar 5 simple way to make fun learning, hal apa yang menjadi fokus kebutuhan Anda? Di sini bisa kita lihat bahwa 57% itu aplikasi yang dapat diterapkan langsung dalam pekerjaan. 19% itu umum, tidak spesifik.
13% itu teori terkait 5 simple ways to make fun learning, dan 11% itu tips sebagai trainer. Selanjutnya dari webinar training yang Anda pernah ikuti, apakah Anda? Di sini 75% itu cukup puas ya. Oke, next yang terakhir nih, jika pada pertanyaan sebelumnya Anda memilih tidak puas, apakah penyebabnya? Di sini penyebabnya kita bisa lihat 63% itu lainnya ya, jawab lainnya. Terus 13% itu tidak engage dengan trainer atau fasilitator, 9% itu waktunya tidak cukup, dan 6% tidak termotivasi. Selainnya 3% itu terlalu cepat penjelasannya, waktu terlalu lama, dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Oke, sekian hasil survei dari Bapak Ibu. Baik, tidak membuang waktu lebih lama lagi, kita masuk ke sesi Bu Yana. Bu Yana, saya persilakan. Terima kasih Pak Andi sudah diperkenalkan. Wah, pagi-pagi kita sudah ada banjir quiz ya dari Pak Andi. Selamat datang, selamat bergabung di 5 Simple Ways to Make Fun Learning. Kita singkat aja sebutnya hari ini FL atau Fun Learning, bukan klub ya, tapi FL. Oke, kita sebelumnya akan mulai dulu dibantu oleh Pak Andi dan Bu Gia untuk di chat Pak Andi di aktivitasnya. Kita akan mulai dulu ice breaking ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu meeting atau mengajar dan sebagainya, ini masih pada ngantuk, belum connect, masih di mana pemikirannya. Yuk kita ice breaking dulu ya, biar kita familiarisasi dengan situasi. Oke, nomor 1 ini dan 2 ini kita akan menggunakan tools yang namanya Mentimeter, yang bisa dijawab melalui aplikasi, langsung dijawab di sini ya, untuk interaktifnya. Jawaban nomor 1 ini adalah memerlukan satu kata, bukan satu kalimat ya Ibu-ibu, Bapak-bapak, hanya satu kata. Nanti tolong partisipasinya karena Bapak Ibu ini rencananya banyak yang mau menggunakan untuk aplikasi, maka silahkan untuk bersemangat secepat mungkin mengisi jawaban ini, dan ini adalah anonymous ya. Silahkan Pak Andi. Ya, linknya sudah saya taruh di kolom chat, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke linknya. Oke, di sini silakan Anda sharing tentang ciri-ciri unik, misalnya semangat, passionate, team player, dan lain-lain yang paling sesuai menggambarkan diri Anda. Satu kata yang menggambarkan diri Anda, ciri-ciri unik. Oke, di sini sudah ada beberapa. Bu Yana sudah bisa lihat hasilnya, Bu Yana? Ya, terima kasih. Wah, ini terus bertambah. Ayo semangat ini, sudah banyak color ya, warna-warna jawabannya. Oke. Passionate, inovatif, smart, jujur, spirit, pede, percaya diri. Oke, siapa lagi? Ada siapa lagi kita di sini? Berjuang sepenuh hati, betul. Jangan separuh hati, kalau separuh hati nanti patah hati. Oke. Optimis, wah memang harus optimis kita. Di masa pandemi itu mujarab sekali, kita harus selalu optimis dalam berbagai situasi. Semangat, wah ini juga semangat. Oke, lanjut, siapa lagi nih? Ini sudah ada yang mengisi 9 peserta. Yang lainnya mana? Jangan khawatir, namanya tidak akan muncul. Kita hanya tahu jawabannya. Ya, ada lagi Bapak yang Ibu. lain? Silakan dicoba, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk di kantornya. Dengan soal yang berbeda dan tujuan yang berbeda. Silakan. Sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada, kita bahas dulu di sini, yaitu ini biasa digunakan, salah satunya adalah untuk kita mengenal pada saat kita offline. Kita biasanya ada kelas introduction, terutama kalau pesertanya semua tidak saling kenal. Nah, ini kita introduction secara virtual ya, dengan untuk melihat bahwa teman-teman yang ada di sini itu siapa aja, itu seperti apa sih. Oh, ternyata mereka ada yang totalitas, semangat, percaya diri, berjuang, jujur, optimis, smart, totalitas, semuanya ada di sini. Oh, jadi sekarang saya tahu, rupanya lingkungan fun learning ini yang hadir ini adalah
profilnya seperti ini, semangat ciri karakteristiknya seperti ini. Jadi saya lebih tenang dibandingkan saya tidak tahu sekeliling saya siapa. Ya, Bapak Ibu, nanti silakan dicoba lagi untuk di kantor. Oke, kita bisa lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi. Pak Andi, jangan dibuka dulu soalnya. Jadi nomor 2 ini adalah jawabannya ada jawabannya tetap satu kata Bapak Ibu, tapi boleh berkali-kali. Jadi tidak ada pembatasan. Ini jalan tol nih, boleh secepat mungkin, sebanyak mungkin. Ya, makin banyak makin baik ya. Ini adalah suatu situasi yang di masa pandemi ini sangat sering, sangat dekat dengan situasi yang kita hadapi dan menjadi concern kita. Silahkan Pak Andi, tolong dibantu. Oke, sudah. Bapak Ibu, untuk mengisi ini dengan link yang tadi ya, linknya sama. Ini pertanyaan, apa yang menjadi kecemasan utama dan tidak diharapkan terjadi pada saat Anda memimpin kegiatan virtual? Di sini Bapak Ibu bisa jawab berkali-kali ya, jawabannya. Nggak cuma satu. Oke, Bapak Ibu silakan dengan link yang tadi ya. Oke, di sini ada yang jawab connection. Maksudnya connection, ya jaringan lag ya, itu sama satu ini. Ya emang ya, karena sekarang itu serba online jadi jaringan. Oke, wifi putus. Error, oke. Error bisa dalam arti jaringan juga, bisa dalam arti aplikasinya juga. Oke, berarti kecemasannya cuma ada 4 orang. Oke, 5 peserta tidak fokus. Oke, respon kurang. Wah, udah cepet bertambah lagi. Ayo, semangat. Tadi mengenai jaringan, sekarang apa lagi? Tentang peserta. Pesertanya ada lagi nggak? Masukan tentang pesertanya bagaimana nih yang dikhawatirkan? Oke, Ya, peserta pasif tidak ya, fokus. ada pasif responden ya, makanya itu suatu kecemasan juga, makanya Bapak Ibu ayo berpartisipasi. Oke, tentang peserta ya, pasif responden. Kemudian, Ada itu juga Bu, MC-nya garing. oh Menurut saya MC-nya termasuk nggak ya? garing. Kayaknya kita semua mesti ikut sekolah MC nih. Ya, terus tidak fokus, respon kurang, tidak paham teknologi. Ya, gaptek ya. Tadi ada materi, konsep, materi, khawatir nervous, antusias, tidak fokus, apa nih, gaptek ya? Ya, gaptek. Gaptek. Oke, Bapak Ibu, wah ini banyak nih ya concernnya ya. Kalau kita lihat pertama adalah jaringan. Berhubung ini adalah online, tidak seperti zaman dulu. Nomor 1 itu jaringan. Biasanya kita punya 2. Saya pakai 2 ini hari ini jaringannya ya. Pakai 2. Jaga-jaga supaya tidak terpental, tidak terputus. Dan suaranya tidak gemeter karena akibat jaringan atau gambarnya pecah-pecah. Kemudian di sini ada masalah tambahannya tadi interaksi ya. Peserta tidak fokus. Tentu saja kita cemas peserta tidak fokus karena zaman online sekarang gangguannya banyak nih. Ada HP di dekat kita, terus kemudian pemikiran kita kemana-mana nih. Ada di mana-mana, jangan-jangan sudah sampai di Amerika pikirannya. Badannya di sini. Khawatir nervous. Dijamin itu halal. Nervous itu wajar. Nervous itu boleh ya, tapi jangan kelamaan nervousnya. Yang bikin nggak nervous itu kalau pesertanya aktif, kalau pesertanya engage, kalau pesertanya interaktif, itu membuat trainer atau presenternya itu pede dan tenang. Unsupported device ya. Suara yang mengganggu, iya. Biasanya di rumah saya kadang suka lewat tukang roti, sari roti. Aduh, itu repot. Ada jam-jamnya yang tidak bisa di stop gitu. Kemudian tidak paham teknologi, mau tidak mau kita mesti belajar ya. Oke.
Oke, jadi interaksi ya, nomor satu ini interaksi, diharapkan kita dengan online pun kita masih bisa interaksi. Oke, kita tampung dulu ini semua, nanti kita lihat di akhir sesi bagaimana, masihkah seperti ini terjadi situasi ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kita bisa lanjut ke kontennya ya. Oke. Terima kasih, ini selamat pagi dari 3 Tatiana 1, 2, 3, kami bertiga ya bergabung bersama-sama trio ini mendampingi Bapak Ibu di sesi fun learning hari ini. Sebelum itu ya, tadi kita lihat bahwa masukannya antara lain nervous, kemudian juga ada kekhawatiran pesertanya ini tidak connect, tidak fokus dan sebagainya ya. Jadi berempatilah kita dengan situasi seperti itu, karena kita pada saat ini mungkin saya yang mengalami di posisi tersebut, tapi nanti sehari-hari Bapak Ibu yang akan di posisi itu. Jadi nomor satu adalah pada saat memulai tentukan adalah satu house rule ya. Topik trainingnya apa? House rule-nya. House rule-nya itu adalah learning environment ya, meng-create learning environment yang optimal, yang positif. Artinya adalah trust levelnya, kemudian respect others, dan tidak membuat cemas. Dan tentunya berharap bahwa sepenuh hati, heart and mind, ya selama beberapa waktu ini fokus di sesi hari ini. Walaupun kami tahu Bapak Ibu super sibuk, terutama dalam masa pandemi ini. Ya, itu adalah situasinya ya. Jadi kami berharap bahwa dengan adanya sesi ini bisa membantu Bapak Ibu untuk secara teori dan bisa praktek juga menggunakan, diaplikasikan di tempat kerjanya sehari-hari. Tentunya kami berharap dengan cara tips yang simple supaya Bapak Ibu ini bisa. Jadi kami memberi bekal, tetapi sebagai orang dewasa Bapak Ibu akan mengembangkan ini lebih jauh lagi. Ini adalah tips, dan sesi ini seharusnya sekitar 5 hari, tapi kita berusaha sekitar 50 menit ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ya. Bapak Ibu diharapkan menjadi driver, bukan menjadi passenger. Jadi take your own responsibility for learning yourself. Oke, kita lihat di sini ada ice breaking. Ice breaking di Antartika ini pakai kapal ya. Kapal yang melaju di sana itu bisa menghancurkan es. Tetapi kalau sudah sangat tebal, esnya itu harus dihancurkan oleh kapal khusus penghancur es tadi. Kalau tidak ada kapal yang bisa menghancurkan, maka mereka tidak bisa kemana-mana lagi, tidak bisa maju. Ini adalah situasi yang sangat umum yang kita alami pada saat memberikan training, pada saat memberikan meeting ya. Bagaimana kalau kita langsung terjun ke konten tanpa ice breaking ya, kita langsung terjun ke konten tanpa ice breaking, padahal di situ esnya itu belum dipecah, peserta itu belum siap untuk masuk ke situasi yang kita kondisikan. Jadi ice breaking ini sangat penting, dan selalu keep in mind ice breaking seperti apa yang diperlukan untuk audience ini. Ice breaking akan selalu berbeda, tidak akan sama, tetapi ini adalah wajib judulnya kalau ice breaking. Ya, ice breaking ini wajib harus ada, apapun caranya, pakai teknologi, pakai ngobrol, pakai apapun juga selalu harus ada sebelum kita memulai. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Oke, ini kita masuk ke dalam struktur ya, struktur pada saat kita ada pembelajaran atau learning, yaitu ada yang namanya introduction. Ya, di dalam introduction itu apa sih yang kita mau cari? Kita sebagai pemateri ya, kita sebutnya apakah itu trainer, apakah fasilitator, atau guru, atau manajer, atau siapapun yang pembawa materi. Nomor satu itu harus tahu audiensnya siapa. Jangan sampai, yang penting saya ngajar, saya sudah hafal, saya nggak perlu tahu audiensnya, pokoknya jumlahnya sekian orang, ya udah saya terjun aja. Masalahnya kalau kita tidak tahu, audiensnya kita tidak kenali, orang makan itu menggunakan alat makan yang berbeda. Ada sumpit buat mie, ada sendok garpu pisau buat steak, ya. Kemudian ada juga sendok garpu. Ya, ada suara masuk.
Oke, ada sendok garpu. Nah, perlunya kita mencari tahu tentang customer atau audience kita adalah alat makan yang diperlukan apa? Sendok garpu atau sumpit? Kalau nanti kita berikan adalah sumpit padahal perlunya sendok garpu, no wonder nanti pesertanya itu akan ilfeel, langsung tidak connect, langsung dia menarik diri. Itu yang nanti akhirnya kita terkaget-kaget, wah pesertanya nggak ini ya, nggak aktif. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau kita mau lakukan terhubung, mungkin Bapak Ibu mengira kita baru terhubung saat ini. Tapi sebetulnya kita terhubung dari sejak Bapak Ibu sudah mengisi registrasi. Itu namanya adalah connect before content. Ya, jadi sebelumnya Bapak Ibu sudah mengisi formulir registrasi sehingga sudah terhubung dengan kami dengan menjawab pertanyaan dan sudah mendaftar. Oke. Kita lanjut yang kedua itu adalah WEEFM, ya, What's in it for me, atau kalau bahasa kita biasa sebutnya UPSA, untung buat saya apa. Yang kita hadapi ini adalah orang dewasa, tidak seperti anak-anak. Kalau anak-anak yang penting seru, asik. Kalau orang dewasa, ini tentang apa ya? Manfaat nggak ya? Perlu nggak sih? Ya, nah itu adalah what's in it for me. Dan nanti saya akan share what's in it for me-nya itu ada di dalam kualitatif jawaban Ibu what's in it for me-nya, dan ini menjadikan kalau di kantor kita internal itu kita biasanya melakukan TNA, Training Needs Analysis. Dari sinilah ini menjadi bahan untuk pemateri membuat materi. Oke, yang ketiga, ini ada yang punya seragam ini enggak nih? Spider-Man yang lagi ngehits ya. Desember ya kalau tidak salah ngehits. Nah, terus kemudian ini siapa nih Andi? Yang biru? Captain America, Bu. Ya, Captain America ya. Jadi ini dua anak ini sangat engage, sangat cinta dan sangat melekat di dalam profilnya si Spider-Man dan Captain America ini, sehingga seperti ini akan lebih mudah untuk masuk, yaitu kita situasinya ini adalah connect dan hook ya. Jadi kalau misalnya memang bisa engage, itu adalah impian dan cita-citanya para presenter dan trainer supaya pesertanya bisa hook. Oke, bisa engage ya. Oke, kita masuk ke nomor 3. Nomor 2 lampirannya ya. Ini adalah hasil, tidak semua jawaban ada di sini, tapi ini adalah hasil secara umum ya dari survei tadi ya. Jadi 3 hal utama ekspektasi harapan Anda dengan mengikuti webinar ini menarik sekali. Ada yang kebanyakan mintanya aplikasi, bisa diterapkan langsung di tempat kerja. Tapi ada juga yang minta teori, ya. Ada juga yang katakan insight, dan ada juga yang bilang bahwa ingin suasana lebih fun, ya. Oke, terus kita masuk ke soal selanjutnya. 3 hal tantangan utama yang Anda hadapi dalam pekerjaan terkait fun learning. Nomor 1, bosan, mengantuk, ya, perlu cara baru, metode belajarnya dan teknologi, ya, masalah metode belajar dan teknologi, partisipasi peserta kurang atau tidak merespon atau kurang fokus, ya. Terus ada juga kebingungan menyeimbangkan antara fun dan pembelajaran. Ini bagus sekali ya. Kalau fun terus jadinya tidak ada pembelajaran. Kadang bisa terjadi seperti itu ya. Kemudian kembali sesuatu yang sifatnya membuat kelas hidup. Ya, persiapan materi waktu. Kemudian selanjutnya, yang nomor selanjutnya, definisinya ini adalah belajar dengan cara seru, semangat, menyenangkan. Ya, jadi semua ada kata keywordnya belajar ya. Jadi tidak sendiri-sendiri, tidak belajar dan fun sendiri-sendiri. Kemudian relax tapi tersampaikan. Nah, ini sangat penting. Jangan sampai sudah dibuat baik, tujuan belajar, desainnya sudah baik, ternyata di akhir sesi tujuannya tidak tercapai ya. Kemudian pesertanya engage, aktif, lingkungan pelajarnya juga efektif. Pesertanya juga cepat paham ya strategi pembelajaran. Yang terakhir ini adalah kekhawatiran utama
Ya, yang pertama ini adalah bosan, terutama karena online jadi membosankan. Kemudian tujuan kadang kurang tercapai ya. Kembali ini ada tujuannya kurang tercapai, tidak terserius, jadi lebih banyak ke arah fun-nya ya. Waktu juga tidak fokus, fokus peserta berkurang ya. Jadi dari sisi peserta ada, dari segi teknologi ada, kemudian juga dari segi kreativitas jangan lupa Bapak Ibu. Untuk fun learning ini mau tidak mau effort yang besar itu adalah kreativitas, kesabaran dan kreativitas ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut selanjutnya. Oke, tadi kita lihat bahwa pada saat kita mau training atau mau presentasi, ya, mulai nggak sih nggak pakai rencana, langsung aja terjun. Kan saya orangnya fun, terjun saja. Tidak bisa, karena ini adalah pembelajaran, ya. Fun itu akibat kita mau melakukan kegiatan pembelajaran dengan cara fun, tapi tujuan tercapai. Jadi bukan semata-mata membela fun ya. So the first time itu adalah introduction. Tadi kita sudah buka di sana. Introduction untuk mereka melihat program seperti apa. Nomor 2 ini main content ya, atau content is the king. Ya, kalau YouTuber ya, terus kemudian sales yang di online itu konten kreator itu posisi yang lagi laku sekarang ya. Nah, itu konten. Jadi bagaimanapun caranya konten is the king, harus bagus, harus sesuai dengan tujuan audiensnya. Ketiga itu adalah boleh nggak sih setelah training terus saya langsung bye-bye aja ya. Jadi kita tidak tahu dong pesertanya udah selesai atau belum. Pesertanya nggak tahu dong kesimpulannya apa ya. Harus ada conclusion, karena ini adalah proses belajar. Jelas kita katakan, sesi sudah berakhir, sudah selesai. Kedua, ini adalah summary-nya atau recap-nya ya, Bapak Ibu, itu wajib. Biasanya, saking keasikan nomor 3 lupa, jadi akhirnya tidak komplit ini. Jadi, peserta gantung. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai satu lagi kegiatan aktivitas, yaitu jawabannya, memilih satu jawaban yang paling betul secepat mungkin. Ya, fasilitasnya melalui chat Bitcoin. Ya, jadi silahkan secepat mungkin nanti menjawabnya, karena ada juara loh. Kalau ada juara berarti ada hadiah ya Pak Andi ya. Pastinya Bu. Pasti ya, silakan Pak Andi dan Bu Gia untuk mulai. Oh, Ibu boleh tolong geser ke slide. Ya. Oke, Bapak Ibu. Ini ada games lagi dari Bu Yana, gamification. Ya, di sini ada pertanyaan. Berapa lama maksimal durasi span of attention tentang perhatian manusia untuk fokus terhadap suatu hal? Ya, di sini Bapak Ibu pilih jawabannya. Yang tercepat dan benar yang menjawab. Ada hadiahnya pastinya ya. Oke, di sini kita udah lihat banyak Bapak Ibu yang sudah menjawab di kolom chat. Oke, di sini kita udah ada pemenangnya Bu. Di sini di kolom chat. Pemenangnya. Ya, mungkin Bu Yana bisa kasih tahu untuk jawabannya yang mana Bu? Jawabannya itu adalah kurang dari 10 menit atau B. Oke, kita lihat dari kolom chat yang teratas. Selamat kepada Pak Danik Purwandari, Bapak atau Ibu ya? Pak Danik Purwandari. Ya, di sini kita akan mengambil 2 pemenang yang pertama. Di sini selamat kepada Pak Danik dan Pak Andreas. Oke, di sini kepada pemenang mungkin dari yang awal ya, dari yang susun kata sampai yang sekarang. Bagi pemenang mungkin boleh email untuk konfirmasi, untuk mengklaim hadiah ya. Email ke saya untuk mengklaim hadiah. Mungkin Bu Gia boleh cantumkan email saya di kolom chat. Ya. Oke, Bu Tatiana, di sini pemenangnya kepada Pak Danik dan Pak Andreas. Oke, Bu Yana boleh lanjut. Ya, selamat Pak Dani dan Pak Andreas sudah menjawab dengan betul dan tepat. Wow, canggih. Pak Andi, Bu Gia, mayoritas jawabannya apa ya?
Di sini lebih ke 60 menit, Bu. Lebih banyak 60 menit ya. Iya. Oke, sekarang kita akan lihat ya. Aduh, kalau sampai kurang dari 10 menit bagaimana nih saya mau ngajar atau saya mau presentasi ya, kok jadi tambah keder ya. Jangan keder, kita lihat dulu teorinya seperti apa. Oke. Oke, ini adalah mungkin Bapak Ibu ada yang sudah familiar dengan brain rules ya. Karena tadi jawabannya adalah kurang dari 10 menit ya. Brain Rules ini diperkenalkan bukunya ini oleh John Medina ya, Pak John Medina di sini Bapak ya. Oke ya, 9 menit 59 detik. Kalau tidak mau peserta boring, cepat beralih ke kegiatan lain. Ya, kreatiflah membuat kegiatan lain. Stimulasi menggunakan banyak sense. Sense itu adalah warna, bentuk, foto, video, kegiatan, aktivitas yang berbeda-beda supaya tidak terlanjur ngantuk, tidak terlanjur menarik diri, ya. Dan ini biasanya itu adalah lebih mudah untuk memahami kalau kita dalam bentuk image, ya. Kalau sejak awal Bapak Ibu lihat materi saya, itu semua pakai image ya, dan itu adalah royal free ya di situ. Jadi bukan yang kita ada copyright-nya ya, jadi itu royal free. Ya, dan bagus-bagus fotonya. Kemudian yang jelas adalah stress free. Kalau stres bagaimana? Contoh, kita tanya sama anak ya, gimana nak, senang yang mana pelajarannya? Saya senang Bapak itu. Kenapa dengan Bapak itu? Enak sih ngajarnya, nggak stres, nggak takut ya. Itu adalah salah satu daya tariknya pada dari audiens sendiri. Kemudian kita lihat lagi, kuncinya apa sih di dalam aktivitas ini? Karena kita melibatkan audiens ya, bisa 2, bisa 3, bisa 100 gitu ya. Engagement itu terhubung atau connect ya, itu sangat penting. Tapi sekarang ini jangankan di pembelajaran ya, kita jualan-jualan online, ujung-ujungnya juga connect ke customer ya. Jadi engagement is the very important one. Dan brain breaks. Brain breaks ini umumnya dilakukan untuk playgroup dan anak SD. Somehow SMP atau SD yang lebih besar, SMP, SMA, kuliah dan sebagainya, somehow tidak menerapkan ini lagi. Brain breaks ini adalah sesuatu yang kita sebut brain gym, ya. Aktivitasnya tidak terlalu repot ya, tetapi menggunakan otak dan motorik ya. Kemudian sense, pakai lagu, pakai musik ya. Contohnya, kita lihat ke kiri, kita lihat ke kanan ya. Tadinya saya mau adakan kegiatan ini pakai musik, tapi karena waktunya ini adalah terbatas, kita tidak memungkinkan untuk kegiatan itu. Tapi Bapak Ibu untuk di awal itu saya sering melakukan, waktu itu saya lakukan untuk 500 peserta ya. Mereka dengan posisi berdiri di depan kursinya, mereka bisa dance mengikuti video YouTube yang saya share. Dan setelah itu yang dari tadinya bete dan ngantuk jadi seger kembali karena oksigenisasinya berjalan. Jadi brain break very important. Ada lagi bahwa kenapa ya kok pesertanya jadi menarik diri, tidak aktif? Karena reward, nggak dapat reward Bapak Ibu. Di Facebook aja, di sosmed aja, saya harusnya nggak sebut Facebook, di sosmed aja kita sangat senang dan berharap dapat jempol. Anak muda atau orang dewasa berharap dapat jempol, padahal nggak jelas yang kasih jempol siapa. Nggak jelas juga untuk hal apa, tapi senang banget dapat jempol. Ya, dapat smile, ya. Dan dapat reward tadi kan, kayak dari Pak Andi, wow yang menang dapat hadiah gitu ya. Nah, ini reward jangan lupa ya. Kalau kita selalu apapun rewardnya, be kreatif, tidak selalu harus investment, tapi apapun bisa menjadi reward ya. Oke, kita lanjut. Learning environment during pandemic ya. Pandemic ini ternyata sudah sangat merubah cara kita komunikasi menjadi harus online, harus virtual. Karena tidak ada pilihan lain. And this is sampai saat ini adalah the best way to deal with untuk interact with others. Sehingga kalau dilihat di YouTube banyak sekali sekarang bagaimana setting up office, home office di rumah dengan laptop, dengan TV, dengan segala macam.
dengan lampu dan sebagainya. Saya menggunakan ring light. Kalau saya tidak menggunakan ring light, saya sok beauty blogger deh. Ya, padahal nggak ada juga ya beauty blogger seumur saya. Saya sok beauty blogger supaya muka saya terang. Kalau muka saya terang, Bapak Ibu kan lihat saya gitu. Siapa tahu ingat saya gitu ya harapannya. Nah, kemudian ini adalah masalah mata ya. Mata ini karena apapun namanya online, mau tidak mau mata, suara, dan sebagainya. Jadi mata ini sangat penting. Lihat ke kamera ya. Kadang saya sendiri juga masih lupa kok, saya ingatnya kalau ngobrol lihat ke orang, bukan lihat ke kamera, ya. Nah, lihat ke kamera saat ini posisi saya ini adalah tepat di depan kamera dengan catatan saya pakai buku tingginya 5 cm plus ditambah dengan cooler laptop, ya. Nah, kira-kira seperti itu, sampai saya lupa, saya belum pasang cooler. Nah, itu cukup untuk posisi bisa ke mata. Kalau tidak, maka kecenderungan yang sering terjadi adalah kita tidak ada eye contact tapi lihatnya ke bawah ya. Settingan ini nggak mahal ya. Ini udah yang paling murah. Nggak usah beli-beli yang canggih-canggih. Oke. Kemudian dari audio nomor 1 tadi adalah sinyal ya. Kekhawatiran tadi sudah terjawab bahwa namanya online nomor 1 pasti sinyal. Tidak bisa tidak harus sinyal. Dan sering sekali saya ada meeting dan sebagainya, aduh saya terpental, tiba-tiba narasumbernya hilang. Ya, karena itu kadang-kadang narasumber itu suka pakai 2 laptop juga, HP juga. Jadi jaga-jaga kalau terpental masih ada backup ya. Kemudian saya pakai 2 ya, tadi saya sudah katakan. Kemudian suara. Suara juga kalau sinyalnya nggak bagus, suaranya juga mungkin grebek-grebek gitu ya. Lighting tadi sudah saya katakan, kita mesti cari spot di rumah. Di rumah tuh sekarang kegiatannya cari spot yang bisa untuk syuting ya, untuk syutingnya bagus gitu, spotnya yang backgroundnya sama lampunya juga bagus gitu ya. Jadi ring light itu untuk saya perlu. Kalau nggak pakai ring light, kalau mejanya besar ya udah pakai lampu baca aja, gampang-gampang aja, nggak usah selalu harus mahal. Kalau natural light lebih baik lagi. Tapi saya tidak dapat natural light, jadi saya pakainya lamp. Ya, kalau natural light bagus ya. Kemudian timing ini ada jam dalam zamannya kakek-kakek kita ya. Jam ini adalah penting. Yang namanya tadi ada feedback bahwa waktu ya, masalah waktu pada saat memberikan funding waktu. Begitu ada interaksi, waktunya itu jalannya cepat ya. Waktu saya tinggal 17 menit lagi atau berapa Pak Andi? Masih ada 17 menit. 17 menit ya? Ya. Oke, ya. Nah, kemudian pada saat kita membuat pembelajaran yang terstruktur ini adalah kita mendesain kegiatan. Kegiatan itu tidak asal ambil copy dari buku, dari internet dan sebagainya. Kita mesti desain. Harus dihubungkan dengan tujuan, karena ini pembelajaran. Kemudian select the right tool, ya. Tool itu tidak selalu harus yang canggih, yang mahal. Saya perlihatkan, ini ada tool yang namanya do it yourself, DIY. Kelihatan nggak ya? Saya lihatkan ini, atasnya, bawahnya ini. Belakangnya begini kok, sederhana aja. Ya. Saya banyak menggunakan tools-tools DIY ini, saya ambil dari Pinterest. Ya, dari playgroup sama dari SD. Banyak sekali berlimpah kegiatannya. Bahkan dulu pada saat saya ngajar guru, saya punya koleksi dengan menggunakan seperti itu. Jadi di kreatif ya, apapun juga bisa. Kalau ada tool yang kita pakai juga misalnya seperti Mentimeter atau kita di aplikasi virtual meeting ada, pakailah apapun, kenali apa yang ada dimiliki di sekitar kita, kenali, pakailah itu. Oke. Kita lanjut. Ya, time management jangan lupa ya, time management itu penting. Yang saya khawatirkan kalau saya ngajar itu satu, kalau waktunya nggak cukup, Pak Andi nanti stres karena waktunya nggak cukup ya. Nah, biasakan untuk selalu membuat skrip ya Bapak Ibu. Skrip itu saya kasih contoh ya. Saya bikin skrip seperti ini. Saya print terus saya tulis. Ya. Dan ini harus praktis. Kita harus memorize, praktis dan sebagainya supaya kita lancar. Oke.
kita sekarang berhubungan lagi dengan brain rules. Brain rules tadi kan jam 9 menit 59 detik we have to move to other activities, ya. Move itu tidak selalu harus dalam aktivitas game dan sebagainya, tapi misalnya dari materinya tadi diberikan materi, terus kemudian kita beralih, yuk kita lihat video ini, yuk kita lihat, kita pelajari dari video, yuk kita lihat dari informasi-informasi lainnya gitu ya. Jadi kreativitas pindah-pindah, tidak selalu harus game, ya. Itu tadi learning design kita udah lihat ya. Kemudian ice breaking, Bapak Ibu juga udah mengalami bahkan itu akan sangat perlu. Be creative about the ice breaking. Kemudian presentation, kalau Bapak Ibu lihat tadi saya sangat fokus ke warna. Kemudian suasana ya yang senang, menyenangkan, seru ya gitu ya. Dan sesuai dengan yang saya maksud. Jadi jangan sampai kita mengambil image ya udah sekedar ada aja gitu ya. Kemudian teksnya juga bervariasi. Mengenai storytelling ya, saya akan tell mengenai storytelling. Storytelling itu sesuatu yang menggambarkan pengalaman kita, ya, dan the truth ya, kebenarannya. Ini harus selalu dilakukan dan betul gitu ya. Storytelling ini salah satu yang saya mau cerita, ini sangat berkesan. Saya dulu pernah beberapa tahun yang lalu itu punya klien itu boarding school sekolah ya, senior high school, dan pada saat itu saya diminta untuk memberikan pelatihan untuk para guru, yaitu untuk 21st century learning, karena sekolahnya ini terpilih menjadi model untuk pembelajaran sekolah lain ya, seperti itu. Nah pada saat itu kira-kira Bapak Ibu bingung nggak ya kalau harus ngajar guru? Guru itu main jobnya itu kan mengajar. Terus kita mesti ngajar guru gimana ya? Kok kayaknya bingung gitu jadinya. Jadi akhirnya saya mulai dengan ide bahwa saya minta semua peserta guru ini adalah untuk ketemu dengan satu muridnya, ya entah dari kelas apa saja, dan mewawancarai dan memvideokan dalam waktu maksimal 3 menit dengan pertanyaan, menurut siswanya harapannya guru abad 21 seperti apa, ya. Dan jawaban-jawaban itu kemudian kita kolek videonya, kemudian saya flash karena waktu itu pelatihannya itu adalah 3 hari penuh ya. Kemudian saya share video-video itu masing-masing, dan satu kelas itu melihat semua bahwa ternyata murid-murid itu ingin guru yang enak, yang gaul ya, yang enak, yang gaul, yang fleksibel gitu ya. Kemudian mereka juga ingin kalau menjelaskan jangan satu arah, tapi 2 arah, dan mereka maunya dilibatkan. Nah, dari situlah baru saya bisa memberikan training. Ya, itu adalah kuncinya untuk supaya bisa memberikan awareness kepada para guru situasi seperti apa. Dan itu sesuatu pembelajaran yang luar biasa, karena saya juga belajar dari CCTV pada saat di kelas, efektivitasnya seperti apa. Jadi saya sudah mengajar selama itu sudah mengajar, tapi adalah di korporasi, tapi dengan masuk ke dunia sekolah itu menjadikan saya mendapat pengkayaan yang luar biasa, dan sekolah ini sudah menerapkan hal-hal ini terlebih dahulu. Mereka sudah pusing terlebih dahulu bagaimana masalah engage dengan murid ya. Interaktif tools nanti kita lihat ya, kalau Bapak Ibu pikir ya tapi alatnya yang mana ya, toolsnya yang mana ya, saya nggak bisa pakainya. Jangan khawatir Bapak Ibu, saya sudah buatkan recapnya, dan ini nanti slide ini akan diperoleh oleh Bapak Ibu, sehingga nanti kembali ke tempat kerja Bapak Ibu bisa menggunakan tools atau teori ini ya. Nanti kita akan lihat ke situ. Yang terakhir ini adalah reflection. Reflection juga di sekolah-sekolah banyak ya, di sekolah-sekolah banyak, karena memang di setiap mata pelajaran itu sering harus reflection atau reflektif. Coaching pun saya juga selalu meminta coach saya itu untuk reflektif atau reflection, karena itu untuk development ya, itu sangat penting. Oke.
Dari sini kita masuk ke selanjutnya. Nanti reflection ini kita akan ada satu kegiatan sebelum terakhir. Oke, ya Bapak Ibu di sini lihat ya, ada saya memberikan contoh 8. Saya sambil baca di sini ya. Ada Bitcoin ya dari SPS. Kemudian ada Brain Gym itu di mana aja ada, banyak sumbernya, jangan khawatir. Di DIY atau do it yourself itu adalah kreativitas yang kita perlu bikin dari print out, dari postcard, dari mainan, dari malam atau apa itu ya yang buat mainan untuk bentuk clay. Kemudian gamification ya. Gamification ini ini sangat diminati ya. Tidak hanya untuk pembelajaran tapi untuk game juga sangat diminati, dan ternyata banyak orang dewasa di Australia yang melakukan, yang main gamification. Dan ini senangnya itu karena immediate feedback-nya. Kalah atau menang, langsung immediate feedback-nya. Dan saya baru melihat, ternyata sangat membanggakan ya. Di Bandung itu ada perusahaan yang sudah berdiri dari 10 tahun yang lalu. Dia developer game untuk global. Dan mereka revenue-nya 3 triliun. Ya, ada di acaranya Kick Andy dan Profesor Renald Kasali. Ya, di situ dia menceritakan bahwa karena tidak ada lowongan kerja untuk jadi game developer, akhirnya mereka sendiri bikin perusahaannya dan sekarang customernya adalah global, pasar global. Dan isinya adalah anak muda Indonesia dengan ciri khas Indonesia. Jadi sekarang pun perusahaan-perusahaan juga sudah mulai order untuk game-game, karena kalau di kantornya daripada latihan membangun menara, mungkin lebih baik pakai game aja ya, jadi simulasi ya. Google Meet untuk yang sekolah-sekolah, Google Meet ini kalau tidak salah gratis ya. Kahoot ini berbayar, saya sudah beberapa kali, dan kalau untuk kompetisi ya saya merasa karena pakai Kahoot itu efeknya luar biasa buat peserta. Ada musiknya, peserta lebih heboh, tapi tetap kelihatan juaranya siapa. Untuk kita ngecek konten pemahamannya, berapa yang di-retain, berapa yang dipahami, kemudian keberanian untuk jawab, kompetisi, adrenalinnya, pokoknya jauh dari pasif ya, itu bisa terbangun proses belajar yang bagus sekali. Walaupun pesertanya waktu itu nggak muda lagi loh. Jadi ternyata game itu nggak kenal umur. Mentimeter favorit saya adalah word cloud. 2 hal yang tadi kita pakai itu adalah word cloud. Jadi ada kata di dalam cloud yang banyak sekali ya, dan itu adalah sumber knowledge ya. Nah, di sini ada yang lain-lain, dan word cloud ini satu tahu word cloud aja kita udah bisa gunakan buat macam-macam, buat meeting, buat training, buat segala macam. Tinggal diganti aja judulnya, tinggal diganti aja tujuannya apa, interaktifnya apa. Dan orang senang kalau didengar pendapatnya. Ya, jangan kita bicara terus, orang malas dengerin. Tapi kalau didengar pendapatnya, people will be delighted gitu ya. Kemudian saya pakai yang tidak berbayar. Jadi sekali buka itu 2. Tapi nanti buka beberapa lagi boleh, tapi sekali buka 2, oke? Di sini semua udah ada linknya ya Bapak Ibu, jadi saya tidak ada rahasia-rahasiaan, silakan aja gitu nanti mencoba-coba ini. Kemudian ada Zoom ya, ini juga Zoom juga banyak, dan salah satunya di Zoom itu yang saya alami dengan komunitas di Indonesia dan di Malaysia, Singapura, kita sering pakai breakout room. Jadi terutama kalau pesertanya sampai 70 sampai 100 orang, kalau mau ada aktivitas kita masih bisa loh. Kita pecah misalnya jadi 10 grup, satu kelas 10 orang, kemudian kita adakan diskusi dan sebagainya, bisa diskusi, terus kemudian kesimpulannya pakai Mentimeter buat cloud, kemudian nanti dikumpulkan semuanya, 10 grup itu dikumpulkan, nanti kita masuk ke main room, kita sebutnya gitu ya, kita masuk ke main room, kita bisa dapatkan akhirnya itu adalah hasil dari semuanya. Dari semua itu nanti kita bisa sortir lagi, akhirnya jawaban dari 100 orang yang kita akan lebih terarah, lebih mengerucutnya kemana. Jadi breakout room itu interaksinya sangat baik, sangat interaktif ya. Secara visualnya kita tahu ada beberapa yang terkait di situ. Oke, sejauh ini saya masih ada 5 menit lagi ya. Kekhawatirannya karena materinya ini sebenarnya banyak, takutnya saya
share-nya terlalu banyak di luar waktu ya Bapak Ibu. Ini adalah beberapa tools yang saya bisa gunakan. Tidak usah jadi juara pakai tools, pakai beberapa yang efektif buat kita, itu sudah bisa sangat interaktif ya. Kalau misalnya mau pakai yang berbayar, pikir-pikir dulu ya, kalau bisa ada yang nggak berbayar, karena kita interaktif ini kan banyak ya, jadi pilihlah hati-hati. Jadi pakai beberapa ya, kalau bisa nggak berbayar ya nggak berbayar dulu ya. Oke, dari sini Bapak Ibu kita akan mulai satu lagi ya, game, bukan game ya, interaksi satu lagi ya. Tadi kita sudah ada pertanyaan di awal dengan Mentimeter, itu adalah yang sharing concern, di mana masa pandemi banyak kegiatan dan sebagainya. Sekarang Bapak Ibu tolong mengisi karena dengan situasi yang berbeda. Bapak Ibu tolong dibedakan. Bedanya itu adalah sekarang Bapak Ibu sudah selesai mengikuti sesi, tinggal satu slide lagi, yaitu conclusion yang saya belum share. Tapi basically materi sudah selesai. Jadi dengan situasi Bapak Ibu sudah mendapat materi ini, silahkan Bapak Ibu mengisi apa sekarang yang dirasakan. Silahkan Pak Andi. Ya, sudah Bu. Ini tetap menggunakan jawaban satu kata dan bisa lebih dari satu jawaban. Boleh sebanyak-banyaknya. Oke, sudah ada yang percaya diri nih, telurnya sudah pecah. Ayo, siapa lagi? Ya, sendirian ini yang mengisinya. Apa ini? Masuknya ke link yang mana, Pak Andi? Ya, linknya udah di kolom chat. Sudah ada di kolom chat, oke. Oke, confidence. Mati lampu, ya ampun. Turut prihatin ya Bapak Ibu kalau mati lampu, susah ya. Fokus partisipan, kemudian bisa lebih efektif. Confidence ya, oke. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, ya. Ini termasuk reflektif ya, reflection ya, sambil kita kilas balik, kita melihat lagi setelah ini kita seperti apa ya, gitu. Yang dirasa seperti apa. Tadi kalau kita lihat, bentar ya. Bugia sudah WA ini. Bentar. Oke. Kita lihat sekarang bedanya apa dengan waktu tadi pagi ya. Tadi pagi apa ya, Bu siapa namanya? Bu Dia bisa bacakan nggak yang tadi pagi? Boleh saya bacain Bu. Ya boleh, silakan. Tolong Ya. bantu. Kecemasan utama atau yang tidak diharapkan Bapak Ibu itu tadi ada Wi-Fi connection, itu yang pertama. Terus tidak paham teknologi atau gaptek. Terus sama peserta tidak fokus atau responnya kurang. Sama ada khawatir, nervous. Terus pasif responden juga. Terus ada konsep atau materinya. Sama yang terakhir itu ada MC-nya garing. Ya, itu Ya. yang pertama. Oke. Terima kasih Pak Adi. Kalau kita lihat di sini, ini apa? B advance ya? Yang terakhir ya, B advance dan gugup. Iya benar, di advance. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat, kemudian ini barusan ada tambahan yang mana ya? Ruangan Ada panas. ruangan panas. Oh iya ya. Saya juga kalau panas juga kipas-kipas jadi ya.
Oke, bisa lebih efektif ya kalau kita lihat tadi jawaban yang sudah Pak Andi sharing dengan yang sekarang, ini ada perbedaan. Kenapa ini perlu dilakukan? Pertanyaan sama, situasi berbeda. Karena Bapak Ibu jangan lupa kalau melakukan pembelajaran itu selalu harus bisa diukur. Ya, tidak ada alasan tidak bisa ukur. Ya, harus bisa diukur before and after. Ini adalah salah satunya kita lihat before and after ada pergeseran jawaban-jawaban dari situasinya, walaupun pastinya tidak bisa menjadi magic words ya, tetapi masih misalnya gugup tetap ada. Mungkin kalau gugup nanti dicoba lagi latihan pakai video ya untuk presentasi atau sharing, tapi juga dikenali lagi tentang tools-tools yang sudah ada ya. Jadi Bapak Ibu sekarang kita bisa masuk lagi ke materi Pak Andi. Oke. Sudah dibuka Pak Andi? Oke. Oke, sudah. Yes. Mau diingatkan waktu tinggal 5 menit ya Bu ya. Oke, cukup ya. Pak Andi itu memang kami minta, Pak Iko sama saya minta, tolong ya sebagai timekeeper, tadi saya katakan bahwa jangan lupa ya di dalam fun learning itu time management penting. Yang ada itu waktunya kemana, ya materinya kemana, nggak cukup waktunya. Oke, recap ya main point ya. Ini adalah mercusuar. Recap main pointnya adalah nomor 1 dari yang kita bahas, ice breaking. Ya, setelah ice breaking di sini ada introduction, ada struktur yaitu terdiri dari introduction, ada mengenai content, the king is content, kemudian conclusion. Nah, ini kita masuk ke conclusion. Brain rules apa aja itu challenge-nya ya. Diingat ya bahwa belajar itu harus stress free supaya masuk ya, supaya fun, makin stress free, makin mudah belajarnya dan makin bisa mengikuti. Ya, makin bisa fokus ya. Jadi pada saat nanti presentasi, pada saat ngajar dan sebagainya, perhatikan brain rules ya. Kemudian desain dari learning activity ya. Jadi tidak bisa langsung nanti spontan aja deh gamenya. Kita melakukan pembelajaran dan presentasi. Tidak ada game yang spontan. Yang ada game backup. Kalau ada sesuatu kita mesti punya backup, tapi tidak bisa spontan. Ya, karena terkait dengan satu lagi tujuan mengadakan pembelajaran dan mengajarkan presentasi harus ada tujuannya. Kemudian yang terakhir ini adalah the beauty, ini adalah variety ya, be kreatif untuk menciptakan kreativitas ya dari spice learning. Kalau pusing sekali dan berpikir banyak banget ya, mana ada waktu nih kita mau bikin masih 3 hari lagi tapi kita mau bikin materi, mana ada waktu kalau serepot ini persiapannya. Ada Bapak Ibu, ada tipsnya yaitu menabung. Bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk quotes ya, pepatah, quotes dan sebagainya. Bikinlah koleksi. Ya, kalau perlu di grup itu nanti under apa? Under kelompok apa? Sosialisasi, ada leadership dan sebagainya. Kedua itu adalah YouTube video. Kita bisa, saya banyak menggunakan YouTube itu adalah misalnya untuk brain breaks ya, untuk dance, ngikutin anak-anak kecil itu yang dance-nya lucu-lucu gitu ya, lagunya semangat ya, nanti itu jadi brain game. Kemudian yang lain lagi, YouTube itu bisa ada quotes ya, ada video bagaimana anak galak sama orang tuanya yang sudah pikun, padahal orang tuanya ini dulu itu nggak sabar membesarkan anak ya. Nah, itu ada pencerahan-pencerahan. Kemudian untuk tren ya, tren sekarang seperti apa itu tetap harus diikuti. Foto, kembali image foto ya. Sudah 7 tahun terakhir ini saya selalu sudah merubah gaya saya. Jangan sampai memindahkan isi buku atau materi plek ke slide. Ya, ilfil nanti orang capek nggak mau baca. Tapi mulai berimprovisasi dengan image gambar yang bagus, tapi free, cari yang free, royalty ya, cari free, lumayan itu PR di situ. Jadi apa-apa kalau ditabung pada saat mau dipakai nanti kita udah tinggal pakai, tinggal ngedesain dan sebagainya. Jadi jangan patah semangat Bapak Ibu, fun learning itu fun kok. Dalam mengerjakan ini juga saya senang, seru karena ini bakalan fun, maksudnya sharingnya itu adalah Bapak Ibu untuk bisa kembali di tempat kerja
dengan teori dan praktek-praktek yang ada, informasi linknya dan sebagainya, dan tadi sudah dapat nyoba ya, seperti itu. Tadi juga saya kasih lihat kan, do it yourself seperti ini ya. Do it yourself seperti ini ya, murah juga bisa, jangan kalah sama guru-guru yang yang TK, SD, mereka udah biasa seperti ini ya. Jadi Pinterest ada untuk reference kita ya. So, Bapak Ibu jangan lupa satu hal lagi karena ini online ya. Yang kami lakukan, saya dengan tim SPS, kita praktek rehearsal, practice ya. Cukup terang nggak wajah kita, suara kita bagaimana, kita pakai high quality atau tidak, terus kemudian suara kita gimana, gemeter atau tidak ya, dan sebagainya. Jadi jangan lupa testing itu perlu. Kalau tidak ada teman testing, pakai HP testing sendiri aja. Yang satu pakai laptop, satu pakai HP, terus kemudian lihat lagi, oh udah cukup terang nih ya. Caranya sih seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak ya. Saya Tatiana Sari dan senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu. Semoga sesi ini manfaat buat Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan ke SPS, nanti saya coba tanggapi dari SPS-nya ya. Jadi salam sehat, semoga manfaat. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Dan setelah ini dengan Bapak siapa? Dengan Pak Iko ya, Pak Andi? Iya, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yana untuk materinya yang cukup menarik ya Bu. Tadi kita juga udah belajar terkait dengan tips-tips terkait dengan pelatihan dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk sesi saya kali ini, mungkin saya akan lebih menjelaskan terkait dengan bagaimana sih membuat pelatihan itu ke dalam bentuk digital. Nah, untuk sesi saya sekali ini saya akan menjelaskan mungkin terkait dengan learning management system. Mungkin dari Bapak Ibu yang ada saat ini, mungkin ada yang sudah tahu nih apa itu LMS, mungkin ada yang belum tahu apa itu LMS. Mungkin Pandi bisa di-show untuk video mengenai LMS. Oke, baik. Pak Iko juga tolong di-mute ya. Terima kasih. Oke. Apa itu LMS? LMS adalah Learning Management System yang merupakan sebuah aplikasi software yang dapat mendistribusikan materi pembelajaran dan memungkinkan pelajar dan pengajar saling berkolaborasi untuk memonitor para pelajar secara jarak jauh atau online. Apa yang kita dapatkan dari LMS? Dengan LMS, kita bisa mengakses beragam konten material di satu tempat, dapat digunakan di berbagai job position, dapat memberikan assignment atau tugas, mudah untuk membantu progres pelatihan karyawan, dan dapat membantu pengembangan karyawan dengan cepat. Apakah organisasi saya membutuhkan LMS? Berbagai organisasi mulai dari pendidikan, bisnis, dan berbagai organisasi lainnya seperti pemerintah dan lembaga non-profit membutuhkan LMS. Keuntungan menggunakan LMS antara lain bisa menghemat pengeluaran perusahaan seperti sewa ruang pelatihan, transportasi, maupun akomodasi dan biaya cetak materi pelatihan. Dari penghematan ini, pengajar bisa lebih fokus ke gamification, reward, dan juga coaching serta mentoring. Apa yang bisa kita dapatkan di LMS? Manfaat LMS yang baik dapat memberikan efektivitas dan fleksibilitas waktu belajar dan juga sharing materi secara berkala. Model bisnis seperti apa sih yang butuh LMS? Large, medium, dan small. Semua jenis organisasi membutuhkan LMS. Manfaat apa saja yang akan didapat oleh tim saya? Bisa akses di mana saja, menggunakan perangkat apa saja, dan kapan saja. Dapat berkolaborasi satu sama lain selama pelatihan melalui social learning dan gamification. Dan, apa artinya dari semua itu? Speed, sinergi, passion, empathy, enthusiasm, and drive. Ayo, gunakan Orangtay Collaborative Learning sekarang. Oke, terima kasih Pak Andi untuk videonya. Nah, mungkin dari penjelasan mengenai video sekitar 2 menit tadi, sudah kerekap nih mengenai
apa itu LMS. Mungkin selanjutnya saya akan coba share screen untuk presentasi saya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai finding and challenge. Jadi challenge-challenge apa aja sih yang suka dihadapi sebelum kita memulai atau mengimplementasikan learning management system di perusahaan Bapak Ibu. Yang pertama adalah terkait dengan Engage Digital Generation. Karena tidak bisa dipungkiri, banyak karyawan-karyawan yang ada saat ini di perusahaan Bapak Ibu merupakan generasi milenial. Bagaimana sih mengkombinasikan dari yang pelatihan konvensional tersebut kepada pelatihan yang bersifat digital atau online seperti itu. Yang kedua adalah terkait dengan employee kompetensi. Salah satu employee kompetensi yang saya maksud di sini adalah bagaimana memanfaatkan teknologi terhadap kompetensi dari karyawan itu sendiri. Contohnya, banyak perusahaan di era pandemi ini yang turnover-nya cukup tinggi. Jadi dari sisi trainer atau dari sisi tim HR harus melakukan pelatihan ulang atau onboarding terhadap karyawan baru. Terus hal itu terus dilakukan. Jadi banyak karyawan keluar masuk, terus melakukan proses onboarding, dan itu cukup memakan waktu. Yang ketiga adalah non-flexible time and place. Jadi ketika kita mengadakan suatu pelatihan, jadi tim HR atau tim divisi training biasanya harus men-set nih ruangan pelatihannya, kapasitas partisipan atau kapasitas ruangannya, terus ada juga waktunya juga dicocokin. Misalnya ada pelatihan untuk tim teknikal, tim lapangan. Nah, kita harus mencocokkan nih tanggal-tanggalnya. Atau ada pelatihan khusus untuk manajer atau supervisor. Nah, fleksibelan waktu itu juga sangat menghambat atau menjadi challenge dari tim training seperti itu. Yang keempat adalah terkait dengan high cost. Jadi di high cost ini tidak bisa dipungkiri nih, kalau yang biasanya perusahaan yang banyak cabang biasanya case ini. Jadi misalkan ada pelatihan di Learning Center di Jakarta, jadi dia harus mengumpulkan karyawan-karyawannya yang sebagai partisipan training yang ada di beberapa cabang untuk ditempatkan di Learning Center. Jadi itu ada biaya akomodasi, ada biaya perjalanan dinas, ada biaya penginapan, dan lain sebagainya. Nah, itu cukup memakan banyak biaya seperti itu. Itu adalah challenge-challenge dari training konvensional yang biasa kita hadapi. Selanjutnya, bagaimana sih kita memaksimalkan learning community di perusahaan Bapak Ibu? Yang pertama adalah bagaimana membuat training itu fun dan interesting. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Bu Tatiana tuh, ada beberapa tips-tips untuk membuat pelatihan itu menjadi menarik dan menyenangkan. Yang kedua adalah effective beverage. Jadi kita harus menarik minat nih. Jadi pelatihan itu sebisa mungkin bisa diakses di mana aja, kapan aja, dan oleh siapa saja. Selanjutnya adalah flexible time and place. Bagaimana kita mengimprove pelatihan-pelatihan itu terhadap karyawan. Misalnya kita kasih tugas, deadline dan sebagainya itu kita buat fleksibel dan lain sebagainya. Jadi nggak tegang nih untuk pelatihan-pelatihannya. Yang keempat adalah reduce total cost and generate revenue. Bagaimana kita memanfaatkan atau memaksimalkan learning management system. Sebagai contoh, kita upload nih konten-konten kita ada di LMS kita ataupun ada di YouTube channel dari perusahaan Bapak Ibu. Jadi secara tidak langsung itu bisa menjadi generate revenue dari perusahaan Bapak Ibu. Selanjutnya, apa sih value proposition yang ada di LMS ini? Untuk value proposition, pertama kita bisa memaksimalkan gamification. Jadi tadi mungkin dari Pak Andi atau dari Bu Tatiana ada singgung nih, proses gamification. Jadi nanti di proses gamification ini kita ada seperti leaderboard, ada seperti reward. Jadi partisipan atau karyawan yang mendapatkan poin tertentu dapat reward nih, bisa tukar OVO, bisa apa dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah terkait dengan social learning. Jadi interaksi itu tidak hanya dari trainer atau dari tim HR ke karyawan. Jadi bisa juga dari karyawan ke karyawan. Bagaimana sih mereka sharing materi, bagaimana mereka misalkan ada yang bisa membuat video tutorial apa. Jadi dia bisa sharing ke karyawan-karyawan lain, nanti bisa saling komen dan lain sebagainya. Selanjutnya ada terkait dengan online learning, jadi seperti ada pre-test, post-test, assessment, terus ada e-library, kalau ada ingin baca-baca knowledge-knowledge lainnya, itu bisa masuk ke dalam online learning atau knowledge management juga di dalamnya. Terus langkah selanjutnya setelah proses training selesai, tidak hanya berhenti sampai di situ.
Jadi learning management system yang ada pada Orang T ini bisa memprovide terkait dengan coaching mentoring. Jadi nanti ada sesi coachnya, ada sesi mentor, ada juga expert. Jadi saya ingin komunikasi nih atau chatting dengan expert yang ada di perusahaan. Itu kita juga bisa melakukan komunikasi seperti itu. Selanjutnya secara garis besar fitur-fitur yang ada di dalam Orang T sendiri ada seperti daily check-in, expert, ada juga employee onboarding, e-library, analytic reporting, SCOM, coaching mentoring, dan random quiz. Nanti detail seperti apa akan saya coba demokan nih. Jadi Bapak Ibu bisa ada bayangan nih untuk learning management system itu seperti apa. Selain itu, learning management system yang ada di kita, yaitu Orang T, Orang Training, itu juga sama dengan sistem Orang HR yang ada di perusahaan kita. Jadi kita adalah sistem atau aplikasi buatan anak bangsa Indonesia. Jadi ini aplikasi pure buatan kita, di mana learning management system ini kita bisa integrasikan nih ke HRIS. Jadi kalau perusahaan Bapak Ibu yang sudah mempunyai HRIS atau Human Resource Information System, kita bisa integrasikan. Apa sih yang bisa diintegrasikan di modul-modul apa aja? Sebagai contoh bisa diintegrasikan di modul Training Administration, bisa juga dikembangkan ke Employee Development, Performance Assessment, Kompetensi Management, hingga masuk CV atau Training History yang ada di modul-modul HRIS Bapak Ibu, seperti itu. Selanjutnya untuk kita Orang T atau Orang Training itu sudah diimplementasikan di berbagai industri, salah satu ada financial industry, ada juga ada seperti Lautan Luas, ATJ, atau ada food service seperti Sushi Tei, Tommy Sushi, dan Sushi Kiosk. Selanjutnya saya akan masuk bagian saya, mungkin sekitar 15 menit terakhir, saya akan melakukan demo terkait dengan learning management system itu. Oke, Pak Wahyu, sebentar ya. Kalau nggak salah, Pak Wahyu juga ada gamification nih buat Bapak Ibu. Nanti gamenya sekalian pada saat demo ya. Oke, baik. Oke. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari learning management system yang ada di kita. Jadi kita ada dua, ada yang berbasis website seperti yang saya tampilkan saat ini, atau yang berbasis Android. Untuk yang berbasis Android atau iPhone atau mobile, tampilannya ada seperti ini. Jadi di sini kita ada seperti reminder, expert, check-in, coaching, mentoring, dan reward. Nah, untuk memprovide terkait dengan gamification, bagaimana membuat pelatihan itu menarik dan menyenangkan, kita ada reward-reward nih. Jadi kita ada poin. Jadi ketika partisipan atau employee sudah mengerjakan quiz atau tugas, dia akan mendapatkan XP seperti ini. Jadi kita ada levelingnya. Jadi buat pemicu nih partisipan, mereka udah dapat poin berapa sih? Mereka dapat poin berapa sih? Udah level berapa seperti itu. Nah, poin dan XP ini juga bisa ditukarkan ke dalam bentuk reward seperti ini. Misalkan dari perusahaan Bapak Ibu nih, dari tim HR-nya bikin program nih. Orang yang mencapai 10 poin atau udah mendapatkan 10 poin bisa redeem nih OVO misalkan. Atau bisa redeem terkait dengan cashback 30.000. Nah, program-program ini bebas nih dari perusahaan Bapak Ibu bisa membuat reward-reward seperti ini, seperti itu. Terus kita juga bisa bikin trofi-trofi tertentu. Misalkan ada trofi terkait dengan employee development. Kita harus melakukan apa aja sih? Atau ada level-level apa aja sih di trofi ini? Misalkan ada adventure atau ada challenger dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kita akan mendapatkan 6 XP dan 51 poin ketika sudah menyelesaikan satu quiz. Jadi nanti kita tentukan nih quiz apa saja sih yang bisa untuk memenangkan challenge ini seperti itu. Selanjutnya kita juga ada terkait dengan ranking atau leaderboard. Jadi kita untuk meningkatkan kompetisi antar karyawan, kita ada kompetisinya nih. Itu diambil juga dari poin, dari kuis, tugas, kuesioner, assessment, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat karyawan terbaiknya siapa secara all time, secara di bulan ini, atau di minggu ini, seperti itu. Terus kita juga bisa menaruh seperti daily challenge, seperti yang ada di sini. Jadi kita bisa membuat challenge harian nih buat karyawan-karyawan kita.
Nah, di challenge ini kita bisa ada nih semacam quiz atau multiple choice. Kita bisa start. Nah, kita ada di challenge nih, challenge harian seperti itu. Nanti challenge ini ketika kalian mengerjakan juga akan mendapatkan poin. Poinnya itu nanti bisa ditukarkan ke dalam bentuk reward. Seperti itu. Mungkin sebelum saya lanjut, saya akan masuk ke dalam game nih. Jadi kita bisa masukkan game juga nih ke dalam learning management system kita. Misalkan kita ada quiz webinar. Nah, sama seperti quiz yang tadi Bapak Andi lakukan, saya akan ada quiz. Kali ini bukan tebak kata, tapi adalah susun gambar. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung nih, bisa nebak. Siapa yang bisa nebak, ada juga hadiahnya ya Pak Andi ya. Untuk hadiahnya apa ya Pak Andi ya? Benar, pastinya akan ada hadiah untuk satu pemenang. Yang benar yang menjawab ya, saldo GoPay, ya hadiahnya saldo GoPay. Ya, di sini di sini itu merupakan salah satu fitur orang T ya. Ya, dalam bahasa Inggris. Ini jawabannya dalam bahasa Inggris. Salah satu fitur dari orang T. Ini pertama ada gambar apa, keduanya apa, terus ketiganya apa. Ini ada berapa kata ya Pak Andi ya jawabannya? Oke, Pak Iko. Di sini sepertinya sudah ada pemenangnya. Udah ada ya? Iya, di sini. Mungkin saya coba buka dulu jawabannya. Apakah benar atau salah nih? Jawabannya adalah kalender training. Ada yang jawab kalender training nggak, Pak Andi? Ada, Ibu Teresia. Oke, selamat Ibu Teresia. Untuk mungkin nanti untuk hadiahnya bisa kontak Pak Andi ya. Ya, Bu Teresia, selamat telah memenangkan kompetisi gamification ini. Nanti bisa email ke saya, nanti Bu Gia akan tulis di kolom chat untuk klaim hadiahnya ya. Oke, ya terima kasih Bu Teresia. Nah, mungkin saya lanjutkan, salah satu fitur yang saya gunakan untuk gamification ini adalah knowledge resource atau knowledge management. Nah, knowledge resource atau knowledge management yang ada di tampilan Bapak Ibu, itu kita bisa buat kategori. Jadi ini cakupannya luas, bisa digunakan untuk apa saja. Sebagai contoh, ini bisa digunakan untuk e-library, atau employee insight, atau produk-produk, atau peraturan perusahaan, itu bisa dimasukkan ke dalam sini konten-kontennya. Nah, setiap konten-konten yang ada di sini, kita bisa membuat spesifik. Sebagai contoh, terkait dengan jaringan komputer hanya bisa diakses untuk divisi IT saja. Jadi selain divisi IT tidak bisa akses. Atau untuk posisi tertentu, misalkan hanya untuk supervisor saja. Selain supervisor tidak bisa akses. Nah, itu bisa kita buat parameter seperti itu. Nah, kalau tadi di slide saya ada singgung terkait dengan social learning. Di sini ada juga terkait dengan employee insight. Nah, employee insight ini, konten-konten yang ada di sini tidak hanya dibuat oleh admin. Jadi bisa juga dibuat oleh employee lain. Sebagai contoh, untuk jaringan komputer dibuat oleh Xavier. Terus ada research video dibuat oleh Jeffrey. Ada juga saya membuat terkait dengan organisasi dan tata cara pelaksanaan. Ini saya buat. Terus ada juga React dan Angular. Terus ada juga itu dibuat oleh Jeffrey. Jadi untuk sharing-sharing materi seperti ini tidak hanya dari atas ke bawah, tapi juga dari employee ke employee seperti itu. Nah, kalau tadi saya sudah menjelaskan terkait dengan materi-materi, bagaimana sih proses pelatihannya? Proses pelatihan kita bisa lihat di menu My Training yang ada di sini. Nah, untuk sebagai contoh kita buka satu materi training, yaitu How to be a Good Leadership. Ini sebagai contoh pelatihannya bersifat in class. Jadi untuk trainernya ini mengupload materinya meskipun in class ke dalam learning management system seperti itu. Ada juga dalam bentuk online atau ada juga dalam bentuk blended learning seperti itu. Kita buka satu. Di sini akan ada progresnya juga. Ada akan progresnya, sebagai contoh progres saya adalah 8,25%. Jadi kita bisa melihat overview-nya nih. Di pelatihan How to be a good leadership ini, saya mempelajari apa sih tujuan dari pelatihannya itu apa, materi trainingnya itu mengenai belajar apa saja, terus metode trainingnya, terus sasaran pesertanya siapa saja, seperti itu. Jadi kita bisa melihat sekilas tentang materinya. Halo semuanya, saya Lia. Kali ini serta menciptakan pertumbuhan berkelanjutan. Nah, itu adalah sebagai contohnya, bisa dilihat untuk videonya. Yang tadi generate revenue
konten-konten materi-materi kita atau overview dari pelatihan kita juga bisa upload ke dalam YouTube channel. Jadi bisa di-upload ke dalam YouTube channel Bapak Ibu. Seperti itu. Selanjutnya, untuk materi-materinya, kita bisa membuat sequence. Jadi di pelatihan How to a Good Leadership, kita bisa membuat nih, materinya itu belajar secara berurutan. Misalkan materi pertama terkait dengan karakter building, materi kedua terkait dengan communication skill, materi ketiga terkait dengan presentation skill. Nah, kita baru bisa mengakses materi kedua kalau materi pertama sudah komplit 100%. Bagaimana cara komplitnya? Kita bisa buka detail course atau detail materi terkait dengan karakter building. Di karakter building ini kita juga bisa membaca materinya, bisa melihat video terkait dengan karakter building. This is why they always succeed. Nobody. Terus kita juga bisa melihat materinya mengenai pengertian karakter building, terus pentingnya membangun karakter individu, terus proses pembentukan karakter, pendidikan karakter, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita juga ada pretest dan post-test. Terus, ini pretest dan post-test sudah saya kerjakan. Teman, progres saya kok di course ini masih 33%. Bagaimana buat melengkapinya? Nah, kita diwajibkan untuk mengisi kuesioner atau feedback pelatihan. Di sini ada pelatihan terkait dengan trainer nih. Jadi kemampuan presentasinya bagaimana sih dari trainer itu, apakah sudah cukup baik? Ini sebagai contoh. Terus ada kemampuan menstimulasi partisipan kelas. Bagaimana sih? Nah, kita bisa membuat atau misalkan menjawab pertanyaan. Hampir setuju. Oke, dalam jawab pertanyaan ini sebagai contoh. Ada juga terkait dengan menguasai materi, apakah trainer tersebut menguasai materi atau tidak. Ketika sudah, kita bisa submit jawaban kita. Ketika kita kembali, progres kayaknya udah nambah nih, dari yang tadinya 33% menjadi 66,07%. Jadi, saya harus melengkapi lagi nih, masih ada yang belum komplit, yaitu terkait dengan evaluasi pelatihan. Kalau tadi terkait dengan trainer, ini terkait dengan materi pelatihannya, seperti itu. Kita coba lengkapkan. Nah, kalau sudah komplit, maka ada notifikasi seperti ini. Selamat, Anda sudah menyelesaikan karakter building. Ketika kita oke, progres kita sudah 100%. Ketika kita kembali, maka course kedua, yaitu terkait dengan communication skill, itu juga bisa sudah bisa diakses atau sudah bisa dibuka. Begitu juga dengan course-course selanjutnya, seperti itu. Jadi, pembelajaran yang diberikan kepada partisipan itu berurut nih. Jadi, partisipan meskipun online, belajarnya nggak ngacak. Jadi, ada yang mau belajar bab materi ketiga dulu, padahal materi pertama belum selesai nih, belum dia kuasai 100%. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Seperti itu. Begitu juga pada tampilan mobile-nya, sama juga. Kalau sekilas mengenai tampilan mobile-nya, untuk pelatihan sama juga, kita juga bisa belajar secara berurutan. Jadi course yang ketiga ini, presentation skill masih kegembok nih. Jadi saya nggak bisa akses seperti itu. Jadi saya harus menyelesaikan terkait dengan communication skill terlebih dahulu. Jadi saya harus membaca materinya. Terus ketika sudah, saya harus menjawab kuis terkait dengan misalkan ada ini, terus saya akan jawab ini sebagai pretestnya. Nah, ketika sudah disubmit, pretest saya anggap saja 40. Terus saya harus mengerjakan post-testnya nih setelah saya membaca materi, ceritanya seperti itu. Nah, ketika saya sudah membaca materi, saya ngerjain post-testnya lagi. Nah, kita bisa ngelihat nih hasil pretest dan post-test. Jadi misalkan pretest saya nih sebelum saya mengikuti pelatihan adalah 40. Ketika saya sudah mengikuti pelatihan, itu nilai saya 100. Berarti kan ada peningkatan nih dari pelatihan saya dari sebelumnya 40 ke 60, ke 100. Tapi seandainya nilai saya di bawah
masih di bawah nilai rata-rata nih, misalkan nilai rata-ratanya 80, jadi saya juga bisa mengikuti remedial. Jadi masih ada parameter-parameter seperti itu. Overall terkait dengan learning management system, seperti itu secara garis besar. Jadi kita bisa memasukkan materi, bisa juga mengikuti pembelajaran dan lain sebagainya. Sebenarnya ada fitur-fitur lainnya seperti expert, daily check-in, dan coaching mentoring. Jadi kita bisa melakukan coach dan mentor. Mungkin untuk detail dari fitur-fitur tersebut, nanti mungkin kita bisa atur sesi nih, bisa atur sesi presentasi ke perusahaan Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa atur jadwal, nanti mungkin bisa kontak Pak Andi atau Bu Gia untuk sesi presentasi yang lebih mendalam lagi nih, untuk fitur-fitur yang lebih mendalam mengenai ORT. Untuk presentasi dari saya, Pak Andi, mungkin udah jam 11.30, udah sesuai waktunya. Mungkin saya akan kembalikan kepada Pak Andi ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Mungkin ada sesi tanya jawab ya Pak Andi ya. Ya, terima kasih Pak Iko. Fitur-fitur orang tua yang sangat membantu ya. Oke, di sini kita masuk ke sesi Q&A. Ya, Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa langsung tuliskan di kolom chat. Di sini sebelumnya di kolom chat ada pertanyaan dari Bu Santa, mungkin boleh saya bacain. Bu Yana, mungkin boleh di-unmute Bu Yana. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan dari Ibu Santa ya? Iya, saya bacain ya. Oke, silakan. Baiknya berapa persentase antara materi, games, atau kegiatan lainnya agar training tidak dinilai terlalu santai? Oke. Sebetulnya yang kita namakan interaksi atau kegiatan ini bukan terlalu santai, karena ini adalah bagian yang integral dari proses belajar mengajar. Jadi part of it. Tapi kalau ada kekhawatiran seperti ini dianggap terlalu santai, mungkin Bu Santa atau Bapak Ibu yang lainnya bisa membuat lesson plan dengan menyebutkan kegiatan interaksinya ini apa, tujuannya apa, ya terkait dengan tujuan besarnya yang mana. Jadi kita bisa pertanggungjawabkan bahwa ini bukan untuk santai ya, tapi memang proses belajar dengan menggunakan alat dan mereka tetap harus menggunakan pemikirannya, akalnya untuk dipakai. Kalau untuk pertanyaannya berapa lama, kalau untuk breakout room ya, yang namanya discussion dan sebagainya, sampai kita terjadi mufakat dan sebagainya, itu biasanya kita menggunakan 40 menit waktunya itu. Jadi kita bagi-bagi kelompoknya dan sebagainya, sampai selesai mengerucut menjadi satu kelompok jawaban yang disepakati oleh semua peserta, itu sekitar 40 menit. Jadi itu betul-betul suatu group discussion ya. Sedangkan kalau interaksi atau game sendiri tergantung kepada topiknya sendiri, mana yang kita perlu emphasize di situ. Jadi jangan melakukan interaksi ya atau kegiatan interaktif tanpa terkait dengan konten. Jadi semua itu ada karena kebutuhan kontennya memerlukan ya. Kalau misalnya dalam 1 jam itu kita bisa ada dua misalnya kegiatan interaktif, bagus ya, bisa seperti itu. Tergantung lagi kegiatannya sendiri makan waktu atau tidak, karena ada juga kegiatan-kegiatan yang lama. Yang tadi yang saya berikan contoh adalah kegiatan-kegiatan yang super cepat. Ya, kalau super cepat mau tidak mau bisa sering mempertimbangkan, Ibu Bapak harus mempertimbangkan 9 menit 59 detik. Itu pertanyaan minat orang itu harus sudah kita rubah lagi variety dengan bentuk yang lain. Jadi kesana yang harus dilihat. Jadi mudah-mudahan cukup menjawab ya bahwa ini adalah bagian dari konten. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yana. Pada Bu Santa, apakah jawabannya sudah oke? Oke, terima kasih juga. Oke, Bu Yana, ada pertanyaan lagi dari Bu Teresia. Dalam training, apakah bisa memadatkan materi? Misalnya, training 7 habit membutuhkan waktu 2-3 hari, dipadatkan menjadi 1 hari. Apakah bisa tetap efektif?
Ya, Bu Teresia, terima kasih Bu Teresia, ini yang dari Habitat bukan ya? Ya, Iya, terima benar kasih. Bu. Masih ingat dulu pernah ikut juga ya sesi kita ya. Iya, Oke, benar Bu. ini pertanyaan yang bagus dan sering menjadi sakit kepalanya para pemateri ya. Misalnya training itu mau dimampatkan menjadi 2-3 hari, misalnya harusnya 5 hari atau 6 hari. Itu sangat bisa dengan mensiasatinya itu adalah satu, lakukan tugas pre-work sebelum training dimulai. Kalau tadi itu registrasi kan Bapak Ibu mengisi TNE. Saya biasanya memberikan pre-work, kasih tugas, ya, kasih tugas. Kemudian tiap kali nanti akan ada training lagi, sebelumnya juga sudah kasih tugas. Jadi kita beri pre-worknya banyak, post trainingnya juga banyak. Jadi itu akan membantu mengalihkan proses waktu ya, sehingga nanti mereka sudah datang dengan jawaban dan sebagainya, bukan baru dibahas di situ. Nanti kita tinggal mengolahnya. Itu salah satu, karena satu hal lagi dalam proses pembelajaran, sebaiknya kita tidak spoon feeding. Kita sebaiknya tidak menyuapin, tapi kita membuka, seperti tadi introduction gambarnya tuh suatu gua begitu ya, membuka wawasan yang bisa mereka menjadi elaborate lebih luas lagi ya. Jadi pintu ke arah sana, kunci ke arah sana. Jadi jangan spoon feeding, tapi sangat bisa itu adalah dikasih pre-work. Dan saya sudah pernah mencoba, karena untuk kita bisa 1 minggu penuh itu memang cukup challenging ya, pesertanya karena harus juga bekerja. Disiasati dengan tugas, pastikan tugas itu akan sangat membantu untuk mengurangi jumlah hari, dan pastikan juga peserta mengisinya bukan SKS ya, bukan sistem kebut semalam. Ya, jadi mesti kuat ngejarin tugasnya itu benar-benar dikerjakan. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Teresia. Apakah cukup membantu atau masih ada yang perlu dibahas lagi? Ya, oke, dari Bu Teresia udah, terima kasih, udah cukup menjawab Bu Yana. Ya, terima kasih Oke. Bu Teresia pertanyaannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk menyalakan kameranya. Oke, kita sudah di akhir acara, kita sudah selesai untuk acara webinar ini. Untuk summary-nya ya, sesi fun learning ini ya sudah lengkap dengan membahas materinya, teori, dan praktek juga, praktek dari fun learning tadi. Dan juga kita juga ada beberapa toolsnya. Salah satu toolsnya yang mungkin tadi belum disebutkan itu juga tools untuk kita mendaftar, ya itu juga salah satu toolsnya untuk kita registrasi, untuk kuis, untuk feedback, itu juga salah satu toolsnya juga itu. Jadi oke, semoga ini bisa bermanfaat untuk ditetapkan atau diaplikasikan dengan lebih mudah.